hepatitis akut pada anak yang tidak jelas. Tidak jelas itu maksudnya tidak jelas penyebabnya, bukan tidak jelas gejala klinisnya ya. Tidak jelas penyebabnya apa. Nah, ini seperti minggu lalu kita pelajari gambaran struktur liver kita, struktur hati. Hati itu liver ya. Nah, posisinya di perut atas tengah cenderung perut atas tengah dan kanan ya. Ini perut bagian atas tengah, ini perut bagian kanan ya. Ini namanya lobus. Lobus itu bagian lobus satu, lobus yang kedua. Lobus yang terbesar dari tengah sampai ke kanan. Lobus liver atau lobus hepar yang terbesar. Di bawah lobus kanan itu terdapat kantung empedu. Ini saluran empedu. Liver kita memiliki arteri yaitu arteri hepatika atau disebutnya arteri hepatika kalau bahasa medisnya, tapi kalau umumnya arteri liver ya, kanan dan kiri. Di mana fungsi dari arteria hepatika ini untuk mensuplai darah, membawa makanan dan oksigen untuk keberlangsungan fungsi dari liver kita ini. Kalau vena itu pembuluh balik. Jadi yang membawa sisa-sisa metabolisme dari liver, ya darahnya dibawa kembali untuk menuju ke jantung oleh vena hepatika. Disebut hepatic vein kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa medisnya vena hepatika. Ini ke atas ya, dibawa ke jantung. Hepatitis itu maksudnya adalah, atau pengertian lainnya, yaitu suatu peradangan pada hati. Paling sering diakibatkan oleh racun, seperti kimia-kimia yang terhirup atau polutan yang tidak tersengaja kemakan, maupun yang sengaja kita makan melalui pengawet, melalui alkohol, minuman-minuman beralkohol, kemudian makanan-makanan tertentu yang memang sengaja ditambahkan penyedap, yang mana itu sintetik, gula sintetik. Nah itu kalau lama-lama terus tiap hari kita beli makanan yang seperti itu akan menambah beban pada liver kita, pada hati kita, dan akan menyebabkan hepatitis. Atau juga hepatitis itu bisa terjadi karena obatan atau karena kita sering minum jamu-jamuan. Itu akan membebani fungsi dari liver kita. Itu yang non infeksi. Nah, kalau penyebabnya karena infeksi, ya paling sering disebabkan oleh virus. Penyebab infeksi hepatitis nggak harus selalu karena virus. Paling sering virus ya, tapi bisa juga karena jamur, bisa juga karena bakteri, bisa juga karena cacing, ya, cacing tambang ya, atau kemudian cacing pita ya, maaf bukan cacing tambang, cacing pita ya, itu bisa menginfeksi liver kita. Kemudian bagaimana dengan hepatitis akut yang tidak diketahui? Nah, jadi Bapak Ibu, ini kan lagi rame, belum lama ini di berita-berita. Awalnya di bulan Oktober 2021 di negara Amerika sana ya ditemukan suatu klaster kasus hepatitis akut di rumah sakit khusus anak di negara bagian Alabama ya. WHO menemukan kurang lebih 169 kasus. Sebentar ya. WHO menemukan 169 kasus di wilayah Eropa itu positif hepatitis yang tidak diketahui. Mulai dari periode 29 April, berita ini disebutkan pada tanggal 29 April 2022 melalui CDC report. Halo, suaranya jelas nggak? Pak Suratno? Jelas dok, ini dok. Jelas dok. Iya, cukup keras ya. Ya. Iya. Jadi WHO memberitakan per 29 April 2022 ditemukan 169 kasus di wilayah Eropa. CDC report CDC ini adalah kontrol disease-nya di Amerika yang berpusat di Alabama. 31 Maret 2022, Badan Kesehatan Skotlandia menemukan 5 anak yang berusia 3 sampai dengan 5 tahun didiagnosa menderita hepatitis tanpa asal muasal yang jelas. Yaitu berita itu didapatkan dari Rumah Sakit Royal Hospital for Children di daerah Glasgow sana ya, di Skotlandia, di Glasgow. Kemudian pada 23 April 2022
11 negara di Eropa dan Amerika melaporkan 169 kasus yang seperti tadi ya. Pada anak-anak, beberapa di antaranya berusia di atas 16 tahun. Namun kasus yang paling banyak itu yang termasuk di Eropa ya, yang paling banyak ditemukan justru malah di Inggris. Nah, di negara kita baru pada 2 Mei 2022 Kemenkes melaporkan 3 anak meninggal dunia akibat hepatitis selama April 2022. Jadi dalam bulan April 2022 itu ditemukan 3 anak yang meninggal dunia di Indonesia tanpa akibat hepatitis, tanpa diketahui hepatitis ini hepatitis yang mana. Gejala-gejala yang ditemukan Bapak Ibu ya, hepatitis pada anak-anak yang muncul tiba-tiba. Pertama, anaknya itu akan mual. Kemudian muntah. Jadi mual, dia muntah. Terus ada juga beberapa mules-mules dan diare berat. Dari mules jadi diare berat. Diare berat ini nanti bisa berisiko menyebabkan dehidrasi kalau tidak segera diinfus. Karena diare, tubuhnya kurang cairan, jadi demam. Ya. Setelah demam timbullah kuning. Ya, kulitnya kuning, matanya kuning. Nah, ini ada gambaran kuning. Ini kulitnya jadi kuning kalau di kartun ya. Beberapa diikuti dengan kejang dan berlanjut dengan penurunan kesadaran. Kalau sudah sampai ke penurunan kesadaran, makin fatal, bisa menyebabkan kematian. Dan seremnya ya, itu berjalan hanya dalam waktu singkat Bapak Ibu. Ini gambaran anak, contoh anak ya, yang mual ya, badannya kulitnya kuning ya, kemudian dia muntah, ini mata yang kuning ya, yang putih-putih mata ini namanya sklera. Nah, skleranya ini menjadi kuning Bapak Ibu. Kulitnya nih, lihat perhatikan, agak kuning ya. Sebagian anak yang gejala yang ditemukan lagi ya, mengalami gangguan respiratori, gangguan pernafasan, jadi sesak ya, karena hepatitisnya ini, hepatitis akutnya ini. Kalau liver yang normal, dia licin. Tapi kalau liver yang mengalami infeksi, dia akan berbenjol-benjol seperti ini Bapak Ibu. Ya. Badan Kesehatan Skotlandia menyimpulkan, jadi mereka di Skotlandia setelah menemukan Skotlandia itu negara bagian dari Inggris ya, Inggris Raya, Britania Raya. Mereka menyimpulkan sementara penyebab infeksi sekarang yang saat ini terhadap hepatitis akut lebih mungkin melihat dari epidemiologi dan klinisnya, klinis seluruh wilayah di negara sana, di Inggris ya, dan klaster di Amerika, mereka pun memiliki hipotesis bahwa penyebab dugaan yang paling mungkin itu disebabkan oleh virus. Halo Pak Suratno, masih nyambung ya? Dok, nyambung dok. Ya, terima kasih. Penyebab infeksi lain yang masih sedang diteliti Bapak Ibu, masih dicurigai ya, itu dari golongan virus Omicron, virus COVID. Jadi beberapa pasien ditemukan mengalami hepatitis akut justru setelah terinfeksi virus Omicron yang golongan BA2. Jadi virus Omicron itu ternyata Bapak Ibu ada golongan-golongan laginya ya. Jujur saya nggak hafal golongannya, tapi karena kan saya bukan peneliti ya, hanya praktisi. Tapi kalau yang peneliti dia lebih tahu ya, golongan Omicron golongan BA ya, mungkin sebagai kode-kode aja ya, kodenya BA2. Jadi virus SARS-CoV-2 dominan beredar di Skotlandia. Jadi pertama dicurigai lebih mengarah ke kelihatannya ini karena adenovirus. Kenapa mereka bisa menyimpulkan seperti itu? Dengan berbagai pertimbangan dan berbagai pemeriksaan dan berbagai latar belakang, yaitu dia dibandingkan, diteliti, setelah disandingkan dengan berbagai data, lebih kecuriga ke arah ke adenovirus. Yang kedua, ditemukan pasca infeksi Omicron. Jadi waspada, yang harus waspada pada anak-anak di Bapak Ibu ya, perlu diwaspadain kalau menunjukkan gejala gastrointestinal akut, yaitu mual, muntah-muntah ya, mual atau enek ya, muntah-muntah, kemudian kok mulai kuning ya, padahal dulunya nggak ada sakit kuning. Ketika diperiksa ke laboratorium, kadar SGOT atau SGPT atau ALT ini SGOT atau SGPT nama lainnya, itu di atas 500 Bapak Ibu.
namanya pemeriksaan enzim hati. Jadi kalau Bapak belum mau ke dokter, bisa ke lab. Minta tolong dong anaknya diperiksakan enzim hati. Ada peningkatan nggak? Gitu. Nanti orang lab tahu, yaitu yang diperiksakan SGOT dan SGPT. Nah, ini data dari Skotlandia ya. Jadi case by week and UK nation. Jadi kasus berdasarkan minggu dari negara Britania Raya sana, dari Inggris ya. Dari Januari sampai 20 April 2022. Ini tabel yang terakhir yang saya bisa dapatkan Bapak Ibu. Mungkin ada yang lebih update lagi, tapi sementara ini dulu ya. Sekarang udah tanggal berapa? 21 April ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ya. Di minggu ke-13 terjadi peningkatan kasus. Ini jumlah kasusnya. Yang ke kanan itu jumlah minggu. Jadi minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga cara bacanya. Minggu keempat, minggu kelima, dan seterusnya. Ke atas kasusnya 5, 10, 15, 20, 25 kasus seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, di minggu ke-12 ya, di negara bagian Scotland ditemukan kasusnya antara 9 sampai di bawah 15 di minggu ke-12. Di minggu ke-13 naik kasusnya langsung dari 18 sampai di bawah 25 di daerah Skotlandia. Paling tinggi adalah di Wales. Jadi yang Wales ini penunjuknya ya Wales, negara bagian Wales, ya dia paling tinggi. Yang hijau ini Northern Irlandia, di bagian Irlandia. Gitu. Jadi Skotlandia di bagian Walesnya itu kasusnya paling tinggi di minggu ke-13 ditemukan. Nah, di minggu ke-14 dan 15 ini belum ada data. Yang 14 belum ada data lagi, dan 15 sampai saat ini belum ada data lagi yang saya dapatkan. Penyebabnya diduga pertama, ya, kok bisa kena adenovirus? Yaitu kofaktor. Yang kofaktor itu maksudnya beberapa faktor yang mempengaruhi anak kecil yang menyebabkan infeksi adenovirus normal menjadi lebih parah atau memicu imunopatologi. Jadi sebenarnya beberapa anak itu sering terinfeksi adenovirus atau pernah terpapar adenovirus. Namun karena badannya demam, kemudian sistem imunitasnya melawan ya, kemudian diberikan vitamin, obat-obatan, makanan yang bergizi, adenovirus lagi, bisa dibilang nggak ngaruh gitu. Nah, yang saat ini diduga jangan-jangan terjadi kofaktor yang menyebabkan infeksi adenovirus normal. Jadi normal itu kita tuh sering terinfeksi gitu ya. Menjadi lebih parah atau memicu imunopatologinya, imunitasnya. Kofaktor yang paling memungkinkan adalah sebuah kerentanan. Jadi jadi lemah gitu sistem imunitasnya karena kurangnya paparan sebelumnya selama pandemi. Maksudnya apa sih? Nah, selama pandemi kan kita jaga jarak di rumah saja ya selama 2 tahun terakhir ini. Ya belum lama ini aja baru kita berani keluar-keluar lagi. Tapi selama 2 tahun ke belakang kebanyakan Bapak Ibu coba ingat-ingat setahun yang lalu jalanan sepi. Bahkan bisa main bola ya di jalan. Karena orang lama di rumah, anak-anak betul-betul dijaga. Nah, sehingga dia jarang terpapar adenovirus. Seketika sekalinya terpapar, begitu sekarang udah mulai bebas ya, udah mulai diperbolehkan kemana-mana ya. Adenovirus yang beredar di udara udara bebas menyerang. Nah, tubuhnya kaget gitu. Dan itu memicu sistem imunitas dan menimbulkan reaksi berlebihan sehingga terjadi pembengkakan hati, pembengkakan liver. Itu kira-kira seperti itu dugaannya. Dugaan berikutnya adalah yang berkaitan dengan faktornya ya, infeksi sebelumnya. Jadi sebelumnya pernah kena COVID, termasuk Omikron. Yang kedua, jadi hepatitis yang kena adenovirus ini bareng kena adenovirus, nempel, nggak lama dia kena COVID. Atau dia kena COVID Omikron, COVID-nya belum sembuh, daya tahan tubuhnya lagi lemah, ya mau dibawa ke dokter, dibawa ke jalan, lagi nunggu misalnya di rumah sakit atau di mana lagi nunggu, pokoknya lagi di jalan, malah nempel adenovirusnya. Jadi apa? Udah kena COVID, kena infeksi hepatitis akut juga, jadi akibatkan oleh adenovirus tadi. Itu namanya kok infeksi. Jadi infeksinya lebih dari satu.
Yang berikutnya karena racun atau obat-obatan atau paparan lingkungan dengan efek yang terbatas. Jadi penelapan pertama karena kofaktor tadi ya. Dugaan yang kedua karena adenovirus varian baru. Nah, varian baru ini belum ketahuan dengan atau tanpa kontribusi dari kofaktor seperti yang tercantum di atas ini. Yang ketiga karena minum minuman obat ya atau paparan lingkungan. Yang keempat patogen baru yang berdiri atau sebagai koinfeksi. Nah, ini masih dicurigai. Patogen barunya sementara yang baru ditemukan adalah adenovirus. Jadi belum ada tersangka baru, kira-kira begitu. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya dikeluarkan alur ya penapisan. Penapisan itu kita menentukan ini golongan hepatitis akut yang belum diketahui atau bukan gitu. Ya, pertama dokter ketika menemukan anak di bawah 16 tahun. Kalau lebih dari 16 tahun berarti bukan kategori anak-anak, ya. Stop, tidak ada. Tapi kalau ada gejala ke arah hepatitis di bawah 16 tahun, ya, lanjutkan. Ada nggak kuning? Adakah sakit perut, diare, mual, penurunan kesadaran, lesu, atau lemas ya? Mialgia itu badannya sakit-sakit nggak enak, anaknya rewel ya. Oh ini ada dokter. Nah lanjut, cek SGOT, SGPT. Jadi kalau Bapak Ibu melihat, waduh kok kuning ya, tiba-tiba sakit perut, diare akut, ya mual muntah-muntah. Kadang-kadang belum kuning, tapi demam, mual muntah-muntah ada diare akut. Bawa ya, periksa enzim hati, namanya SGPT dan SGOT. Kalau SGOT atau SGPT-nya di atas 500, periksa lagi. Kalau di bawah 500, udah tinggalin. Berarti bisa juga karena sesuatu yang bersifat akut, karena kecapean ya, karena kurang istirahat, karena sebagainya. Pemeriksaan nggak usah terlalu ditelusuri lagi kalau di bawah 500. Tapi kok sampai 500 ke atas, lanjut ya, diperiksakan. Nah ini dokter ya, ini untuk dokter sih sebetulnya ya. Diperiksakan IgM imunoglobulin anti HAV, HBsAg, kemudian anti HBC. Anti HBC ini diperiksakan kalau HBsAg-nya positif. Ini pemeriksaan virus-virus Bapak Ibu untuk melihat ada nggak virus hepatitis A, hepatitis B, virus hepatitis C, dan virus hepatitis yang lain ya. Kalau ini kemudian IgM anti HDV bila HBsAg-nya positif dan imunoglobulin M anti HIV. Hasil pemeriksaan minimal yang ada, jadi minimal ya kalau semua ini ada ya, IgM HAV-nya negatif, kemudian HBsAg-nya negatif, jadi IgM anti HAV dan HBsAg negatif ya. Kemudian anti HCV dan HCV RNA-nya negatif ya. Tapi kok gejalanya kuning ya? Ini pemeriksaan HAV, HBsAg, HCV semuanya negatif. Berarti dia dikategorikan probable atau curiga suatu kasus termasuk golongan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Langsung itu akan dilaporkan oleh dokter anak ya. Nah, saat ini untuk pemeriksaan hepatitis D dan E ya, jadi hepatitis itu Bapak Ibu untuk hepatitis virus ya. Di variannya ada yang A, B, C, D, E, bahkan ada yang F dan G. Nah, di Indonesia masih terbatas fasilitas yang bisa memeriksa hepatitis jenis D dan E. Karena keterbatasan pemeriksaan hepatitis D dan E, screening awal cukup diperiksakan yang untuk ke arah hepatitis A, B, dan C aja dulu. Ya. Pemeriksaan lab apa aja sih yang mau diambil untuk hepatitis? Jadi dilakukan swab nasofaring dan orofaring. Nasofaring itu dari hidung, orofaring itu yang melalui mulut ya. Jadi di swab seperti swab PCR untuk COVID ya, hidung, orofaring ke belakang ya. Kemudian swab nasofaring hidung ke belakang ya, itu nasofaring. Kalau orofaring itu di swab di dekat amandel, di dekat amandelnya. Jadi bukan di belakang lidah, tapi di dekat amandel yang swab yang betul ya, atau justru amandelnya di swab. Nah, di situ tempat virusnya. Swab kedua adalah swab rektal, yaitu lubang anus ya, lubang dubur. Berikutnya sampel atau pemeriksaan darah. Ya, diambil dalam tabung EDTA ya, 3 mili
dan tabung kimia darah 3 mili. Jadi diambil 2 tabung, ya. Total 6 mili disedot darahnya, 6 mili, 6 mililiter maksudnya. Apalagi selain darah, ya, diambil juga sampel kotornya, fesesnya. Jadi begitu pup, buang air besar diambil kotorannya, ya, dimasukin ke dalam kontainer feses yang bulat, tempatnya ya ada tutupnya itu, minimal 5 mili. Nah, panduan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, bagaimana tata laksananya? Yang pertama, dilakukan perawatan umum. Pasien-pasien dengan hepatitis akut harus dirawat di ruang tersendiri. Ruang rawat isolasi itu maksudnya, jadi dia harus di kamar yang sendirian, nggak boleh bareng-bareng sama pasien-pasien lain. Kenapa? Bisa menular. Kedua, perlu tirabaring. Jadi anaknya harus betul-betul banyak tidur, nggak boleh keluyuran di kamar ya. Kalau masih anak-anak bayi itu tinggal ditaruh di box. Tapi yang repot adalah ketika anak tersebut usia 5 tahun ke atas, di mana dia bosan di tempat tidur, dia pengennya turun-turun ya, pengen main-main ya. Nah, itu harus selalu dijaga supaya selalu sering di atas tempat tidur aja, nggak boleh banyak main turun-turun. Berikutnya monitoring perjalanan klinis. Jadi dokter wajib memonitor perjalanan klinisnya. Setiap hari perlu diperiksa kesadarannya dan diambil sampel laboratoriumnya. Nah, ini juga diperiksakan albuminnya nih Bapak Ibu. Karena berkaitan dengan hepatitis. Pada hepatitis, albumin itu bisa menurun. Pengenalan gejala dan tanda-tanda klinis fulminan. Tanda-tanda hepatitis fulminan itu maksudnya mulai terjadi nggak tanda-tanda hepatitis akut. Jadi diperiksa, diawasi nih setiap hari oleh perawat dan dokter jaga. Bila ditemukan ini, perawat maupun dokter jaga ya akan wajib lapor kepada dokter anaknya, dokter anak maksudnya. PT dan INR dipantau secara berkala. Jika terjadi kenaikan, perlu mendapatkan perawatan ICU. Kenapa? Kalau PT dan INR meningkat, dikhawatirkan bisa berlanjut menjadi hepatitis fulminan, ya, sehingga orang itu bisa terjadi penurunan kesadaran. Pada hepatitis akut atau berat, ya, sebaiknya tidak diberikan kortikosteroid. Jadi kortikosteroid itu contohnya ya Bapak Ibu ya, yang dimaksud kortikosteroid dexamethasone, itu yang sering terkenal tuh Bapak Ibu pasti kan sering dengar ya. Nah, itu steroid. Tujuannya adalah menekan imunitas. Ya kadang dipakai untuk menekan supaya kondisinya agak enakan. Tapi bahaya yang mengintai, taruhannya adalah ketika imunitas seseorang kita turunkan, ya tujuannya untuk meredam peradangan secara sesaat, malah bisa itu memicu infeksi lain masuk. Jadi kalau Bapak Ibu kalau kita lagi sakit ya, badan kita lagi imunitasnya turun, itu di sekeliling kita banyak tuh yang siap-siap masuk, ya bisa virus lain, ya bisa bakteri yang lain, bisa jamur, dia tuh nunggu, itu imunitasnya turun ya, penjaganya lagi lemah ya penjaganya. Ayo kita masuk yuk, kita melakukan invasi, kira-kira begitu. Berikutnya hipoglikemi. Pada hepatitis akut bisa terjadi hipoglikemi. Nah, kalau terjadi hipoglikemi, panduan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia diatasi dengan pemberian dextrosa intravena. Jadi diberikan infus yang mengandung tapi cairan gula yang memang sudah itu dari pabrik dan disteril ya, namanya cairan dextrosa. Ada 5%, tergantung dengan penilaian dari dokter spesialis anak tersebut. Berikutnya diberikan antibiotik sistemik dan anti jamur, bisa per oral ya untuk mencegah bakteri lain masuk ya. Pada neonatus, pada bayi ya bisa diberikan acyclovir, ini golongan antivirus yang intravena sampai dengan infeksi HSV dapat disingkirkan. Jadi kita bisa menyingkirkan kemungkinan ya infeksi HSV. N-acetylcysteine secara intravena itu juga bisa diberikan dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan per 24 jam. Itu panduan dokter. Sedasi itu obat tidur ya. Tidak diberikan akut. Jadi orang-orang yang gagal hati itu nggak boleh Bapak Ibu. Anaknya rewel udah kasih obat tidur aja deh. Jangan ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau anaknya tidur kita nggak bisa membedakan ini tidur atau penurunan kesadaran. Karena sama. Tidur kan orang nggak sadar tidur, ya.
Jadi kalau anak-anak rewel tuh nggak selalu, aduh, udah tidurin aja dikasih obat tidur. Jangan ya, nggak boleh. Sedasi tidak diberikan pada gagal hati akut. Kenapa? Karena kita harus memantau kesadarannya. Biarin aja rewel. Nanti kalau dia capek sendiri juga dia akan tidur. Atau dicari rewelnya ini kenapa? Minta susu atau nggak nyaman, gerah kamarnya, atau dia pengen ditemani mamanya, ibunya ya. Karena ketika anak sudah merasa nyaman, dia akan bisa tidur sendiri. Gitu. Sedasi ini, obat tidur ini hanya diberikan Bapak Ibu pada anak-anak yang kiranya memerlukan bantuan ventilator. Jadi dia napasnya sesek makin berat, saturasi oksigennya makin turun, dan dokter memutuskan ini perlu ventilator, baru dilakukan sedasi. Ya, yang melakukan sedasi adalah dokter spesialis anestesi. Jadi dibius, blok anaknya tidur langsung nggak sadar, langsung dipasang ventilator. Bagaimana dengan terapi herbal? Bisakah Supahabu, alfa dan beta mengobati kalau kita menemukan orang-orang dengan hepatitis akut ini? Jawabannya adalah bisa. Kita lihat dulu Supahabu alfa itu isinya apa. Supahabu alfa itu isinya ada 3 macam. Isinya albumin, kurkuma, dan moringa. Albumin kadarnya 300 mg, kurkumanya 100 mg, moringa 100 mg. Satu box Supahabu itu terdiri dari 5 strip. Jadi 5 strip, ada 5 keping strip ya. Kalau orang bilang, ada yang bilangnya tik ya, satu tik atau satu papan, nah bahasa kita ya. Nah, bahasa umum ya, 5 strip atau 5 tik atau 5 papan. Nah, satu tik atau satu papan itu, satu stripnya itu berisi 6 kapsul, jadi ada 5 strip. Total 30 kapsul di dalam satu box. Nah, kalau Supahabu yang beta, hampir sama dengan yang alfa tapi hampir sama hanya dalam hal albuminnya. Bedanya di mana? Bedanya yang beta ada albuminnya tapi kadarnya 250 mg. Kalau alfa albuminnya 300 mg. Yang beta ada gamat emas atau tripang emas. Kalau orang China bilangnya hoisom. Nah, Supahabu alfa tidak ada hoisomnya, tapi Supahabu alfa yang ada adalah kurkuma dan moringa. Nanti kurkuma dan moringa serta hoisom ini dia akan berkolaborasi dalam membantu mengatasi hepatitis Bapak Ibu. Gimana caranya? Begini, kita kupas albuminnya dulu. Nah, kalau albumin dia memiliki fungsi kegunaan untuk memperbaiki jaringan, terutama kalau yang hepatitis dia akan memperbaiki jaringan liver yang rusak. Dan setelah diperbaiki, dia meregenerasi, merangsang pertumbuhan sel-sel liver yang baru, dan albumin ini juga meregenerasi sel dari empedu, dan dia berfungsi untuk menjaga kesehatan empedu. Kenapa? Karena dia juga bisa untuk sebagai anti peradangan, ya, dan dia juga bisa untuk menekan kandungan dari albumin memiliki kandungan asam amino esensial lengkap dan mineral, sehingga dia menyebabkan liver serta empedu kita itu terhindar dari penumpukan lemak. Itu tadi albuminnya. Sekarang kurkuma yang terdapat pada Supahabu alfa atau disebut sebagai temulawak. Fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan hati. Temulawak ini kayak akan zat penetral racun. Jadi bagi Bapak Ibu yang dulunya merokok ya, dulunya sering minum minuman beralkohol ya, sering makan makanan berpengawet, makan Supahabu yang alfa. Kenapa? Karena dia selain ada albumin tadi untuk memperbaiki liver, loh kok apa hubungannya orang minum alkohol kok harus diturunin livernya? Ada. Karena orang yang sering minum alkohol di masa lalunya, fungsi dari livernya itu sudah menurun. Ketika fungsinya menurun, terjadi penumpukan lemak di dalam liver, sehingga salah satunya terjadi fatty liver. Nah, fatty liver yaitu penumpukan lemak di dalam liver. Nah, kalau terjadi penumpukan lemak dalam liver, itu akan memicu penyakit-penyakit lain, salah satunya liver jadi mudah terserang virus. Ya, jadi temulawak ini dia ngebuang racun-racun di dalam liver kita. Dia juga membersihkan liver kita dari kandungan lemak, di mana racun-racun itu bisa memicu peradangan.
Kemudian juga temulawak bisa bersifat selain sebagai anti peradangan ya. Temulawak ini juga sebagai antivirus dan anti mikroba, untuk mengobati antibakteri ya. Ada efek antibakterinya juga. Ekstrak kurkuma terbukti memiliki manfaat dalam melindungi hati dari racun-racun seperti karbon tetraklorida dan acetaminophen. Acetaminophen ini obat-obat demam ya, obat demam, obat anti nyeri itu mengandung acetaminophen ya sebagian besar ya. Kemudian karbon tetraklorida ini bisa didapatkan dari terkandung dalam makanan maupun lewat udara. Berbagai racun atau bahan kimia yang menyebabkan efek buruk pada hati kita sebut sebagai hepatotoksin. Jadi agen-agen hepatotoksin itu akan meracuni liver kita. Nah, hepatotoksin itu atau racun-racun itu dinetralisir oleh temulawak atau kurkuma. Berikutnya, manfaat temulawak sebagai anti racun, sebagai anti inflamasi. Ya, fungsi berikutnya dia sebagai diuretik. Jadi dia akan membuang cairan-cairan yang tidak diperlukan. Ingat ya, cairan yang tidak diperlukan. Cairan yang diperlukan sama dia tetap dijaga, tidak akan dibuang. Ya, nah ini sudah disebutkan dapat mengambil kelebihan cairan dari pembuluh darah. Ya, jadi kalau nggak kelebihan tidak akan dibuang sehingga kurkuma ini tidak akan menyebabkan kita jadi dehidrasi. Jadi jangan takut minum kurkuma. Waduh, ntar kencing-kencing dong. Ntar saya jadi kurang air. Wah, dehidrasi. Tidak. Yang dibuang adalah air-air yang tidak diperlukan. Contohnya, pernah nggak Bapak Ibu lihat orang yang gemuk air? Gemuk ya, badannya tuh kayak kayak ubluk-ubluk kayak banyak air itu ya, kayak banyak air. Kenapa? Karena lemak juga dia bisa membuat orang itu terjadi penumpukan cairan di tubuh orang tersebut. Nah, itu dibuang pada orang-orang yang minum kurkuma. Efek lainnya, efek baiknya adalah membantu mengurangi tekanan pada dinding pembuluh darah. Sehingga kurkuma ini dia juga mengurangi hipertensi pada liver, namanya hipertensi portal. Nah, kok bisa terjadi hipertensi portal? Bisa. Pada orang hepatitis bisa terjadi hipertensi portal. Nah, hipertensi portal ini bisa dikurangi ya, hipertensinya diatasi dengan kurkuma. Karena itu, kurkuma fungsi dia sebagai diuretik sangat dibutuhkan untuk membantu mencegah, mengobati dan memperbaiki masalah pembengkakan jaringan ya, yang kaki bengkak-bengkak ya, masalah pada ginjal, jantung yang bengkak ya, dan gagal hati. Kurkuma atau temulawak dia sebagai anti hepatotoksik. Dia akan mencegah hepatitis dan gangguan hati, membantu menurunkan kadar SGOT dan SGPT. Nah, seperti kita tadi baca di depan ya, pada hepatitis akut yang tidak diketahui, ini akan diturunkan, akan membantu mempercepat penurunannya. Berikutnya adalah memperbaiki selain liver ya, empedu ya, apalagi kurkuma ini dia bisa memperbaiki fungsi. Yang punya diabetes bisa minum kurkuma, bisa minum supabu alfa. Isi lainnya selain albumin dan kurkuma yaitu daun kelor. Daun kelor akan menangkal kuman, kemudian memiliki kandungan senyawa antibakteri ya. Daun kelor ini mengandung terpenoid. Terpenoid ini menstimulasi sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin. Jadi yang punya diabetes ya bisa minum. Kur itu memiliki flavonoid. Flavonoidnya itu salah satunya adalah quercetin namanya ya. Dia bersifat sebagai antioksidan. Tujuannya apa? Dia menurunkan peradangan. Nah, jadi yang hepatitis, yang itis itu adalah peradangan. Albumin ya mempertahankan tekanan onkotik di plasma di dalam tubuh kita. Peranan albumin dalam mempertahankan tekanan onkotik peranannya sangat besar ya, sampai dengan 80% peranan albumin ini. Dan albumin ini dia membantu mengikat obat yang kita minum ya, yang diberikan oleh dokter. Kalau kita kurang albumin, obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu kurang pengangkutnya ke sel yang dituju. Seperti kita ketahui, orang-orang yang mengalami hepatitis, terutama hepatitis akut ya, itu bisa terjadi penurunan albumin. Sehingga akan baik sekali kalau orang yang terkena hepatitis A, B, C, ataupun hepatitis yang tidak diketahui yang saat ini sedang
booming, sedang banyak ya terjadi. Dan kekurangan albumin ini sangat baik kalau kita berikan albumin yang berasal dari ikan gabus ini ya. Tentunya ditambah dengan kurkuma dan daun kelor tadi. Albumin juga sebagai antiinflamasi. Dia menurunkan peradangan pada hepatitis dan mempertahankan keseimbangan asam basa dalam tubuh kita sebagai antioksidan, sebagai antikoagulan mencegah pembekuan darah, penggumpalan ya, dan menghambat agregasi trombosit. Ini jurnal-jurnalnya bisa nanti dibaca ya. Ini manfaat dari kurkuma, ini ada penelitiannya, nanti bisa dibaca kembali ya sebagai anti kanker, antiinflamasi. Kemudian dia bersifat hepatoprotektif. Jadi melindungi liver ya. Penelitian ini oleh Seok Kwang On tahun 2015. Selain dia menyehatkan liver, kurkuma ini dia juga menyehatkan ginjal Bapak Ibu. Kemudian moringa ya, ini banyak manfaatnya selain yang disebutkan tadi ya, dia juga sebagai anti tumor, anti penjamuran ya, anti fungal ya. Jadi ya bagi yang keputihan minum ya, minum Supabu alfa karena dia ada antibakteri, ada anti jamur ya, anti jamurnya terdapat di dalam moringa ya. Antibakteri juga terdapat di dalam moringa dan kurkuma ya. Juga dia bisa membantu meningkatkan penglihatan karena melancarkan suplai aliran darah ke mata ya, ke saraf mata. Juga sebagai anti kolesterol ya, nanti ini bisa dibaca lagi ya. Kemudian kita lihat dari gamatnya, teripang emas. Teripang emas ini dia akan meningkatkan sistem imun Bapak Ibu. Kalau sistem imun kita meningkat, sehingga angka kematian, angka keparahan dari orang-orang yang terkena hepatitis akut yang tidak dikenali ini bisa ditekan. Maksudnya apa sih? Bahasanya rumit. Nah, maksudnya tuh gini, kalau orang yang kena hepatitis akut yang tidak dikenali, buru-buru deh kasihin Supabu alfa dan beta. Kenapa? Karena yang beta ini dia akan sangat cepat meningkatkan imunitas pasiennya. Jadi dia cepat-cepat naik kondisinya, cepat-cepat virusnya itu dikurangi, cepat-cepat virusnya itu nanti akan dilawan dan dimatikan oleh sistem imunitas yang dinaikkan itu tadi. Jadi manfaat teripang emas salah satunya dia pada hepatitis yang akut ini untuk meningkatkan sistem imunitas kita. Tujuannya supaya cepat sembuh. Kemudian dia juga ada manfaat-manfaat lainnya sebagai antiinflamasi ya. Coba bayangin, di alfa ada antiinflamasi, di yang beta ada antiinflamasi juga. Dikeroyok ya si peradangan hepatitis itu tadi ya. Perkembangan obat berbahan dasar alami modern saat ini Bapak Ibu, negara-negara maju justru ya, bukan yang berkembang. Negara-negara maju justru sekarang ini mulai berlomba-lomba meneliti manfaat-manfaat dari alam, diambil ekstraknya dan dimaksimalkan. Selama ini dengan berjalannya waktu kan ditemukan, oh daun ini bermanfaat. Tapi minumnya harus jangka panjang, kemudian efeknya pun munculnya jangka panjang juga. Efek yang sedikitnya jangka panjang. Akhirnya apa? Diteliti, waduh, harus ditingkatkan manfaat dari bahan alami ini. Terus dilakukan penelitian. Awalnya ditemukan dulu, daun ini bisa buat apa sih? Daun itu bisa buat apa sih? Kemudian dari bahan ini bisa buat apa? Setelah dipetakan, oh daun ini bisa buat ini, daun itu bisa mengobati penyakit itu, ya. Lantas dibuat kapsulnya, dibuat obat herbal-herbalnya. Dengan berjalannya waktu, banyak yang hasilnya kurang maksimal. Baru bisa maksimal kalau penggunaannya jangka sangat panjang, bukan panjang, jangka sangat panjang. Nah, akhirnya diteliti lagi bagaimana lebih nendang kira-kira seperti itu hasilnya supaya berbahan alami tapi memiliki hasil yang setara dengan obat. Nah, itu yang saat ini sedang berlomba-lomba di seluruh negara maju Bapak Ibu, bukan negara berkembang loh, negara maju ya. Berikutnya ya ada yang namanya polyherbal. Polyherbal itu seperti yang dimiliki oleh Supabu. Jadi satu kapsul itu isinya bukan hanya albumin, isinya nggak hanya moringa, tapi kombinasi. Kenapa kombinasi? Supaya dia memiliki efek yang cepat untuk hasil yang lebih baik dan efek samping yang sangat-sangat minimal, bahkan hampir nol. Itu tujuan dari diciptakannya polyherbal.
Contoh ya, tadi fungsi dari albumin sebagai antiinflamasi, anti peradangan, selain fungsi-fungsi lainnya. Kurkuma dia juga memiliki efek anti peradangan, menurunkan peradangan. Moringa pun dia memiliki efek anti peradangan. Tiga-tiganya punya efek anti peradangan. Selain memiliki efek anti peradangan, tiga-tiganya albumin memiliki kelebihan tersendiri. Kurkuma memiliki kelebihan tersendiri untuk memperbaiki sisi yang lain. Moringa memiliki kelebihan lagi untuk memperbaiki sisi yang lain lagi. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita mengobati orang yang sakit liver, nggak cuma livernya diobati. Organ-organ yang berkaitan dengan liver itu ikut diobati dengan polyherbal ini. Gitu. Jadi dengan penjelasan ini, tentunya kita akan berpikir, oh oke, baiklah, saya tentu lebih memilih polyherbal daripada saya hanya minum herbal yang isinya hanya albumin saja atau hanya moringa saja. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk bersama kita membahas tentang hepatitis akut yang tidak diketahui. Saya kembalikan kepada Bapak.